Bagaimana anak-anak yang dimanja menyebabkan kecelakaan? Bis ini secara inheren berjalan dengan damai di jalan. Tali sepatu seorang anak laki-laki tiba-tiba terlepas. Teman anak laki-laki itu berlari untuk menggodanya. Beri sopir 100 yuan dan suruh dia mengikat tali sepatumu. Bocah ini terbiasa diganggu oleh teman-temannya. Atas desakan teman dan canda tawa, bocah itu hanya bisa pergi ke tempat pengemudi. Pengemudi itu berteriak padanya, duduk diam di tempatmu. Anak laki-laki itu pergi ke pengemudi dan berbisik. Jika Anda mengikat tali sepatu saya akan memberi Anda 100 yuan. Pengemudi ini pura-pura tidak mendengar apa-apa. Siapa sangka bocah itu marah dan berkata, ikat tali sepatuku, tidakkah kamu dengar? Lalu sengaja memasukkan uang ke saku baju pengemudi dan merampas setirnya. Sungguh terlalu berbahaya. Pengemudi menghentikan bis untuk memberi pelajaran kepada bocah ini. Dia menarik bocah itu ke bawah dan hendak meneriakinya. Tapi pada saat ini siswa lain di bus juga berteriak serempak. Ikat tali sepatu. Pengemudi itu menatap bocah itu dan tiba-tiba mengerti penderitaan bocah itu. Dia mengambil uang 100 yuan dan berlutut untuk mengikat tali sepatu anak itu. Gunakan kesabarannya untuk membantu bocah ini menyelamatkan muka di depan teman-temannya. Tetapi pengemudi yang jujur ini tidak dapat membayangkan bahwa dia sendiri akan menderita akibat yang sangat kejam. Teman-teman di dalam mobil semua sangat senang dan bersorak. Bocah kembali bis. Pengemudi itu ingin merokok dan kemudian melanjutkan perjalanan. Tapi saat ini tragedi terjadi. Sebuah truk kehilangan kendali dan menabrak bis yang diparkir di pinggir jalan. Bus menabrak pagar, roda belakang meluncur ke bawah tebing. Pengemudi ini khawatir dan berteriak di sebelah bis. Tetapi anak-anak di bus telah sangat takut setengah mati. Pagar tidak dapat didukung lagi 3 detik nanti di sana bisnya jatuh. Ibu. Bis berguling menuruni tebing dan pengemudi berdiri dengan tercengang. Ketika dia tenang, dia berlari menuruni gunung. Hampir setengah dari anak-anak di dalam mobil meninggal. Dan orang yang diselamatkan pengemudi dalam keadaan darurat ini adalah bocah itu. Beralih ke adegan film berikutnya. Pergi ke pengadilan. Semua orang tua dalam persidangan ini mengkritik pengemudi. Ada seorang lelaki tua yang bertanya kepada seorang gadis di kelas, apakah pengemudi ini salah? Dia mengumpulkan semua keberaniannya dan berkata, paman itu bukan orang jahat karena teman-teman selalu menggertaknya. Semua orang berisik berbicara. Pengemudi itu dinyatakan tidak bersalah, tetapi dia tahu bahwa mulai sekarang semua orang akan menuduhnya melakukan pembunuhan. Keesokan harinya ketika dia bangun, pengemudi menemukan dirinya terkunci di ruang bawah tanah. Dan orang yang mengurungnya adalah ayah bocah itu. Di mana ini? Ini adalah rumah saya. Bisnya jatuh dari tebing, hanya beberapa yang selamat dari puluhan anak-anak. Di saat kritis, pengemudi menyelamatkan seorang anak laki-laki. Tapi cara ayah anak itu membalas budinya adalah mengurungnya di ruang bawah tanah mansion dia. Apalagi memenjarakannya selama 3 tahun. Tapi pengemudi ini tidak pernah berpikir sekalipun untuk melarikan diri. Karena di luar sana banyak orang yang mencoba mengambil nyawanya. Lebih dari itu, semua orang di keluarga ini memperlakukannya dengan sangat baik. Setiap Sabtu malam, tuan mansion ini akan membiarkan dia keluar. Dan berbagi makan malam mewah dengannya. Tapi merasa sedikit tidak nyaman. Yaitu, sebelum setiap makan tuan rumah akan menanyakan pertanyaan penyiksaan mental. Apakah Anda tidak berniat untuk mengakui kesalahan Anda kepada polisi? Aku berniat itu. Dia telah terbiasa. Selama 3 tahun sekarang tahanan ini benar-benar telah menjadi bagian dari keluarga ini. Pak Wang, Bu Wang, terima kasih telah memperlakukan saya seperti keluarga. Istri hamil tapi suaminya sama sekali tidak kaget. Sampai sang istri kembali, dia dengan tenang mengambil sepotong ikan untuk istrinya. Tapi istri bilang berikan ke supir. Suami ini berhenti sejenak lalu memberikan ikan itu kepada pengemudinya. Tapi tanpa diduga, istri itu mengatakan kalimat yang bahkan lebih sulit dipercaya. Saya ingin cerai. Suami ini terus mengeluarkan potongan ikan, hanya sendok yang dipegangnya sedikit bergetar. Sang istri sekali lagi berkata, saya mau cerai. Suami ini mencoba tersenyum dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Jika dibiarkan dingin, ikan akan amis. Sejak istri ini mengajukan permintaan cerai, rumah yang awalnya sudah tidak biasa ini menjadi lebih mengerikan. Ibu ini tahu anaknya takut gelap. Tapi sengaja membawa bocah itu ke ruang bawah tanah. Katakan padanya untuk masuk jauh ke dalam untuk mendapatkan barang-barang di rak untuknya. Putranya dengan ragu-ragu menatap ibu yang menyalakan lampu untuknya. Sambil perlahan berjalan jauh ke dalam. Tepat ketika anak laki-laki itu mendekati rak, sang ibu tiba-tiba mengubah wajahnya dan dengan cepat meninggalkan tempat ini. Untungnya ayah mendengar suara itu. Berlari menyelamatkan putranya yang ketakutan setengah mati. Tapi jangan biarkan tampang bocah ini membodohi. Dia terlihat jinak dan imut tetapi sebenarnya memiliki banyak skema. Bocah itu terus terang mengatakan kepada ayahnya bahwa, aku melihat kakak masuk ke mobil pria aneh. Dia juga mengancam kakaknya. Jika kakak berani mengkhianati rumah ini, mengkhianati aku dan ayah. Tentu saja, kakak perempuan ini tidak mudah untuk dibully. Dia memikirkan cara untuk melakukan serangan balik. Orang-orang yang paman itu bunuh bukanlah niatmu kan? Orang-orang yang menggertakmu semuanya mati. Kau sangat senang, kan? Kak bilang omong kosong. Bukan. Adik ini bilang sopirnya adalah seorang pembunuh. Adik jatuh ke tanah.
Tapi kakak ini tidak berniat membantunya. Dalam situasi ini, apakah mereka berdua benar-benar saudara kandung? Tapi orang yang paling tidak biasa di rumah ini adalah kakak perempuan. Sang ayah berkata ada seorang pembunuh di ruang bawah tanah. Tapi kakak ini sama sekali tidak takut. Sebaliknya, itu juga membangkitkan mentalitas pemberontak untuk datang ke sini setiap hari untuk melihat. Kakak perempuan ini memiliki hobi menggambar. Dia menyembunyikan keluarganya dan membawa lukisannya ke pengemudi melihat. Sementara pengemudi sedang melihat lukisannya, dia diam-diam mendekat dan mengamati wajahnya. Kakak perempuan mengembangkan perasaan yang tidak biasa untuk pria aneh ini. Pengemudi melihat niat gadis itu dan dengan cepat menghindarinya. Untuk mendapatkan perhatian pengemudi, dia datang dengan banyak cara. Suatu hari pengemudi sedang memasak nasi di ruang bawah tanah. Tiba-tiba mendengar kakak perempuan itu berteriak minta tolong dari lantai atas. Dia berpikir bahwa orang-orang di rumah akan datang untuk membantunya. Tapi teriakan minta tolongnya semakin keras. Dia mencoba mengetuk pintu ruang bawah tanah tetapi tidak ada jawaban. Dia ingin membuka jendela atap tetapi tidak bisa membukanya. Ketika dia hendak mendobrak jendela, jendela tiba-tiba terbuka dari luar. Seluruh keluarga menatapnya. Pengemudi tidak tahu bahwa kakak perempuan itu hanya pura-pura dibakar untuk mendapatkan perhatiannya. Larut malam itu, kakak perempuan itu datang ke ruang bawah tanah lagi. Sudah tengah malam, ada apa? Tapi kali ini penampilannya sangat aneh. Dia tidak mengikat tali sepatunya, dia berjalan perlahan menuju pengemudi. Dia mengulurkan tangannya dengan ekspresi tercengang. Seperti ingin dia memberinya sesuatu. Pria ini mengambilnya, ternyata itu uang kertas 100 yuan. Pada saat yang sama, dia mengucapkan kalimat yang familiar. Bantu saya mengikat tali sepatu saya. Kutipan ini adalah penyebab tragedi 3 tahun lalu. Saya memberi Anda 100 yuan, tolong bantu saya mengikat tali sepatu saya. Pengemudi ini tiba-tiba merasa takut. Ada apa denganmu, Chu Tong? Untung kakaknya muncul tepat waktu. Hentikan kakaknya dari melakukan hal-hal gila. Kak tidur sambil berjalan jadi biarkan aku membawanya kembali. Pengemudi itu memperhatikan sesuatu dan menahan bocah itu. Tapi dia tidak mengatakannya, hanya kembalikan 100 yuan. Akhirnya, suatu hari kakak perempuan itu pergi ke pengemudi dan menceritakan rencananya. Apa pendapatmu tentang kita kabur dari rumah ini bersama? Apakah Anda tahu betapa bahagianya Anda memiliki keluarga seperti ini? Video ini dari film mendatang, Home Sweet Home. Apa kebenaran tentang kecelakaan 3 tahun yang lalu? Rahasia apa yang disembunyikan keluarga bahagia 4 orang ini? Meminjam kata-kata kakak perempuan adalah, rumah kami sedikit tidak biasa. Tapi siapa iblis itu masih belum diketahui. Iblis yang dia sebutkan. Itulah ayah yang tegas. Ibu yang lembut. Atau apakah itu adik laki-laki dengan banyak niat jahat? Pengemudi di penjara itu, apakah itu bos terakhir? Atau apakah dia hanya mainan di tangan orang lain? Saya telah membaca novel ini. Itu pada dasarnya dianggap sebagai film paling menegangkan tahun ini. Dalam video ini, saya dapat memberi Anda 2 petunjuk. Selain orang-orang di rumah aneh ini, masih ada 2 karakter yang tidak kurang penting lagi. Salah satu karakternya adalah gadis ini bernama Lulu ini. Ada karakter lain yang hanya muncul dalam sekejap mata. Itu anak laki-laki yang menggertak Chucky. Perhatikan matanya berwarna biru keabu-abuan. Ini adalah film dengan banyak detail kecil. Akhir film ini sangat mengejutkan. Di luar imajinasi. Dadah dan sampai jumpa di video berikutnya.